Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian surat Al-Anfal ayat 57. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ هُمْ فِيهِمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengkaji surat Al-Anfal sebelum ayat ini diturunkan, sebelum berlanjutnya, berjalannya, melangkahnya ke ayat ini, mengingat kemarin sudah dibacakan bahwasanya makhluk yang melata, termasuk kayak manusia kayak kita ini, makhluk-makhluk Allah yang paling jelek di sisinya ini siapa? Manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi makhluk yang sangat mulia tatkala manusia ini mau mengekang hawa nafsunya, mau menjalankan taat kepada Allah, menjauhi akan larangan-larangannya. Sehingga Allah SWT ciptakan makhluk-makhluknya untuk berkhidmat kepada manusia. Ada penjaga surga. Surga disediakan untuk siapa? Untuk manusia. Ada sebagai pembagi-bagi rizki. Rizki itu siapa? Untuk manusia. Namun sayang, manusia yang begitu Allah perhatikan, bahkan ciptakan makhluk-makhluk lain untuk menyenangkan, melayani akan kehidupannya. Namun banyak dari kalangan manusia yang tidak mensyukuri akan nikmat-nikmat tersebut. Bahkan yang lebih parahnya malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mau beriman. Maka sampai disampaikan inna syarrad dawabi 'indallah alladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya sejelek-jeleknya makhluk yang melata di sisi Allah ini siapa? Pertama adalah orang-orang yang kufur kepada Allah, yang tidak mau beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Fa imma tathqafannahum fil harbi fasharrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun. Maka jika engkau mengungguli mereka, fa imma tathqafannahum, ini jika mau mengungguli mereka. Dalam bahasa Imam, dalam Jalalainnya dipaparkan fihi idghamun nun an asartiyah fi ma'zaidah. Dalam kata-kata ima ini memasukkan huruf nun pada an sartiyah masuk pada mazaidah. Aslinya fa'in ma, maka dibaca fa'imma tathqafan. Jika mau mengungguli mereka fil harbi, dalam peperangan,
Maka jawabannya fasarrid bihim. Maka langkah pertama bukan langsung gempur aja, maka cerai beraikanlah, yakni dengan cara menumpas mereka semua itu. Maka fasarrid farik, cerai beraikan. Baik man khalfahum, siapa dia dari orang-orang yang ada di belakang mereka, la'allahum yadzakkarun. Sasarannya untuk apa itu semua? La'allahum yadzakkarun, supaya mereka semua itu mau ambil pelajaran, mau berzikir. Yadzakkarun ay yatta'iduna bihim, bisa ambil pelajaran-pelajaran dari semua itu. Fa imma takhafanna min qaumin, maka fa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambid ilaihim ala sawa. Jika engkau, ini khitab ini kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, istilahnya, kalau kamu ada kekhawatiran min qaumin, dari satu kaum atau satu golongan, khianatan, mungkin karena adanya pengkhianatan, maka pesannya apa? Khianatan, maka fambid ilaihim ala sawa, maka kembalikanlah kepada mereka dengan cara yang jujur. Sawa ini istilah jalur tengahnya, yang adil, yang jujur. Jadi menghadapi orang-orang seperti itu, ternyata ketika dikhawatirkan terjadi pengkhianatan, nah inilah yang sangat mengkhawatirkan. Maka fambit, artinya itra'ahdahum, campakkan saja janji-janji mereka ini. Suruh, istilahnya, ambil jalur yang mustawiyan, antabahum fil ilmi binaqdil ahdi bi an tu'allimahum bihi li alla yatahimuka bil ghadri. Karena dalam perjanjian sudah ada kekhawatiran nanti terjadi pengkhianatan, maka ya udah, batalkan aja perjanjian yang kamu tahu, supaya enggak menjadi prasangka-prasangka akan terjadi yang mencurigakan, yang menjelekkan agamanya. Kenapa sedemikian? Innallaha la yuhibbul khainin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini tidak menyukai kepada orang-orang yang berkhianat. Mafhumnya berarti Allah suka kali dengan karakternya orang-orang yang dapat dipercaya. Maka termasuk Al-Amin, ini adalah gelarnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk dari kalangan manusia yang punya sifat amanah. Ya, maka Al-Amin, maka Allah suka. Maka termasuk ulama ada katakan, kalau kita mau sukses dalam kehidupan diri kita, entah dalam mengajar, entah dalam bertani, entah dalam berdagang, maka pegang sifat wajibnya Rasul ini: sidik, tabligh, amanah, fatonah. Yani kejujuran. Jangan berpikir jujur hancur. Siapa bilang jujur makmur? Tapi kadang dibalik oleh orang-orang yang salah lihat, salah pandang, katanya jujur hancur. Siapa bilang? Sidik, tabligh, pandai menyampaikan, ceritakan akan keberadaan. Kalaulah kita jadi penjual, jangan disimpan-simpan kejelekan, kekurangannya, aib-aibnya, tampakkan sekalian. Yang amanah, yang cerdas. Nah, di mana kita akan terletak, di mana kita kaki akan meminjak,
kalau sifat-sifat ini ada dalam diri kita akan bisa menghantarkan kepada kesuksesan, kesenangan, kebahagiaan dunia sementara sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya selama-lamanya. Innallaha la yuhibbul kha'inin. Sungguh Allah ini enggak cinta kepada orang-orang yang berkhianat. Maka mesti kita tanamkan di antara karakter sifatnya orang munafik ini apa? Orang munafik ini idza tumina khana. Ketika dipercaya dia berkhianat. Maka jangan sampai melekat dalam diri kita. Kalaulah jadi santri dipercayakan, ustadz atau ustadzanya sudah mempercayakan, ternyata belinger, mingu dan sebagainya, nggak bisa dipercaya ternyata. Banyak-banyak berlindung, karena orang yang sudah dipercaya tapi nggak bisa dipercayakan ini termasuk karakternya orang-orang munafik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik ini justru bicara tentang neraka akan ada di neraka yang paling bawah. Istilah kalau dalam orang masak nasi ini yang paling dekat dengan besi, yang bawah paling dekat dengan apinya itu. Ini untuk siapa? Orang munafik. Dohirnya nampaknya muslim, rapi, rajin, necis dan sebagainya. Sok solihah, sok muslihah, sok solih, sok muslim misalkan. Tapi ternyata hatinya masalah ingkar dengan perintah Allah, suka nentang-nentang akan suka ngelanggar kalau ada larangan-larangan Allah. Maka jangan sampai sifat karakter munafik ini ada dalam diri kita. Karena Allah pun tidak mencintai orang-orang yang dalam hatinya ada sifat khainin, citro atau istilahnya khianat terhadap janji-janjinya. Wala tahsabanna alladhina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun. Wala yahsabanna alladhina kafaru. Ada pesan lagi, janganlah mengira alladzina orang-orang yang kafir sabaku ini apa? Bahwasanya istilahnya mereka ini mendahului, lolos dalam ujiannya istilahnya. Mendahului. Istilah dalam berjalan. Kalau misalkan kita akan mana ke Jamtos, akan sampai Jamtos lebih dahulu daripada kita. Jangan berharap seperti itu. Jangan mengangan, jangan mengira. Istilahnya ini pesannya sebenarnya kepada Nabi Muhammad. Wala tahsabanna. Muhammad, jangan kamu mengira bahwasanya orang-orang kafir itu akan mendahului atau mengalahkan, akan lebih cepat datangnya kepada Allah Ta'ala. Innahum la yu'jizuna. Sesungguhnya orang-orang kafir ini gak akan bisa melemahkannya. La yafutunahu. Dalam satu bacaan bitahtaniyah, fal maf'ul awal mahdhuf ay anfusahum wa fi urabi fathin bifad'an ala takdirillah. Menguak akan kandungan aja. Innahum la yu'jizun atau la yu'jizun. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai orang yang beriman akan siapa Allah yang sebenarnya, maka mesti tambahkan keyakinan kita bahwasanya dalam perjalanan menuju ridhonya Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah tetap orang yang di depan. Jangan sampai terangan terpikir orang kafir mungkin karena rajin ngasihnya atau rajin apanya sehingga merasa dia lebih dahulu. Tidak. Wala tahsabanna alladziina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun. Maka alhamdulillah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barusan sama-sama kita kaji, kita dengarkan sama-sama kajian surat Al-Anfal ayat 57 sampai 58.
Semoga dari awal hingga akhir, kalau ada kekurangan khilafan, Allah ampunkan kita semua. Bila ada benarnya, bagaimana kita kesankan. Dan berdoa kepada Allah SWT, semoga diberi kekuatan, semoga bisa ambil ibrohnya, niat untuk mengamalkan serta menyampaikannya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.